Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin kelanjutan dari film Daniel Spellbound Season 2 part yang kedua? Nah, yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat monster iguana berusaha naik ke atas kapal mau menyerang mereka. Dan ternyata para monster iguana lainnya ikut menyerang mereka. Mengetahui Daniel menaiki truk es krim teleportasi dan sekarang sudah tenggelam, Jesse pun menyebur ke dalam laut. Tidak lama kemudian Jesse kembali menaiki truk es krim. Lalu mereka akan kabur dari sana, tapi truk es krim kehabisan daya untuk teleportasi. Kemudian Jesse menggunakan kekuatannya dan mengisi energi truk. Lalu mereka pun kabur teleportasi dari sana dan sampai di pos luar. Ternyata Jesse ini sengaja memasukkan koordinat ke pos luar karena benda tak terlacak miliknya disimpan di sana. Lalu Daniel memberitahu Jesse bahwa dia dikeluarkan dari serikat pelacak karena membawa petugas biru ke pos luar. Dan sekarang Kel penjaga pos luar membenci Daniel. Kemudian Jesse dan Shakila yang akan masuk ke dalam, sementara Daniel dan juga Hoagie menunggu di truk. Mereka pun disambut nih oleh Kel dan dia tahu bahwa Daniel ikut bersama mereka. Di situ Jesse menegaskan untuk tidak mengganggu Daniel karena temannya. Lalu Jesse meminta bendanya, yaitu mata melihat Cyclops. Namun Kel tidak mau memberikannya sebelum membuat kesepakatan dengannya. Tiba-tiba muncullah Kel di dalam truk es krim dan menagih utang kepada Daniel. Lalu mereka dibawa ke tempat markas serikat pelacak. Di situ Kel ingin menyiksa mereka untuk membayar kerugiannya. Di situ Hector menyambut Daniel sebagai mantan pelacak. Namun Daniel menegaskan bahwa dia punya benda tidak terlacak dan akan kembali ke serikat pelacak. Tapi benda itu masih ada di Jesse. Mendengar itu para pelacak tak percaya nih karena Jesse sudah mati. Daniel pun diberi hukuman karena tidak membawa benda tidak terlacak dengan memutar roda hukuman. Di sisi lain Lucy mendatangi Paymaker nih. Dia menanyakan cara mendapatkan perak sihir. Tapi sayangnya Paymaker tidak mau memberitahunya karena benda itu hanya untuk penyihir. Di situ Lucy memberitahu maksudnya menggunakan perak sihir untuk menemukan tongkat Primus, tapi Paymaker tidak mau memberitahunya. Kembali ke Daniel memutar roda hukuman dan mendapatkan hukuman lubang gelitik. Di sini Hoagie juga mendapatkan hukuman bersama Daniel meskipun dia bukan pelacak. Kemudian mereka pun masuk nih ke dalam lubang gelitik dan salah satu pelacak tidak sengaja jatuh ke dalam lubang. Lalu mereka disihir mantra tertawa, sementara para pelacak menonton dari luar. Lalu muncullah badut yang bertingkah lucu untuk membuat mereka tertawa. Si pelacak yang bersama mereka tertawa melihatnya. Kemudian badut itu menyerap nyawa si pelacak hingga mati. Si badut kembali bertingkah lucu nih, dan sekarang Hoagie tidak tahan menahan tawa. Daniel mencoba menghentikan Hoagie sebelum diserap oleh badut itu. Hingga akhirnya Daniel berhasil menyadarkan Hoagie. Dan sekarang Daniel yang tertawa. Kemudian Hoagie menyadarkan Daniel dengan mengatakan hal kekecewaannya kepada Daniel yang lebih mementingkan pelacak daripada pertemanan mereka. Kebenaran menyakitkan itu membuat Daniel sadar. Lalu Daniel meminta maaf kepada Hoagie kalau selama ini dia merasa seperti itu. Kemudian pertunjukan badut terus dilanjutkan nih. Daniel mempunyai ide untuk menghentikannya dan Hoagie menjadi umpan. Lalu Daniel menjatuhkan patung tengkorak dari atas menimpa badut itu hingga lenyap dan pertunjukan pun selesai. Di sisi lain Lucy diserang oleh Paymaker dan anak buahnya. Lucy memakan pai sihir menghilang dan menyerang mereka. Lalu mengambil perak sihir dari Paymaker dan pergi dari sana. Akhirnya di sini Daniel dan Hoagie selamat dari hukuman mereka. Tiba-tiba datanglah Jesse dan Shakila yang ternyata dari tadi dikurung oleh Kel di dalam brankas. Hector kaget nih melihat Jesse yang masih hidup. Lalu Jesse mengatakan bahwa Kel menahan mereka karena tidak mau Daniel mendapatkan mata maha melihat Cyclops. Kel membela diri bahwa dia ingin menghukum Daniel karena melanggar kode pelacak. Tapi Hector menganggap Kel mengganggu bisnis pelacak dengan menahan Daniel mendapatkan Cyclops.
Oleh karena itu, Kel akan mendapatkan roda hukuman. Dan Hector meresmikan Daniel batal dikeluarkan dari serikat pelacak, bersamaan tato di lehernya pun hilang. Setelah itu Jesse meminta bantuan Daniel yang sudah kembali menjadi pelacak, yaitu membuka peti keluarga Spellbound. Mendengar itu Hoggy semakin kecewa dan pergi meninggalkan Daniel karena selalu mementingkan pelacak. Di sisi lain Lucy ditemui dua petugas biro dan dibawa menemui seseorang yang ternyata sebuah perangkap yang dibuat rekannya bernama Alice. Di sini Alice yang sebelumnya menguping pembicaraan Lucy dan juga Camilla, dia ingin menemukan tongkat Primus sebelum Lucy. Ternyata dia juga berhasil mendapatkan perak sihir dari Paymaker. Kemudian Alice menyerang Lucy. Untung aja Hoggy datang membantu Lucy, kemudian mengambil perak sihir Alice agar tidak bisa digunakannya. Dan Alice pun pergi dari sana. Lalu Hoggy menceritakan kepada Lucy nih bahwa dia kesal kepada Daniel yang mementingkan pelacak, dan Hoggy akan membantu Lucy menemukan tongkat Primus. Di sisi lain Daniel, Jesse dan Shakila mengejar Bixby untuk merebut cincin Dewan Penyihir. Jesse menyerang Bixby dan memaksanya memberikan cincin itu. Alright, let's speed this up. Forge! I got top dollar for two. Hingga akhirnya Bixby memberitahu bahwa cincin itu sudah dijualnya ke bengkel perak tempat perak sihir dibuat. Dengan cepat mereka pergi nih mencari bengkel perak berada. Lalu mereka menemukan mesin untuk masuk ke dalam bengkel. Hanya saja yang bisa menyentuh mesin itu cuma penyihir. Kemudian Daniel menggunakan jari penyihir yang masih disimpannya, dan pintu masuk ke bengkel perak terbuka. Di sisi lain Hoggy mengajak Lucy ke markas Jesse dan bertemu dengan Harustek. Melihat Lucy, Harustek tidak suka nih ada petugas biro dan tidak mau membantu mereka menemukan tongkat Primus. Di situ Hoggy mencoba meyakinkan Harustek dengan mengatakan bahwa Lucy lah yang mengalahkan penjahat yaitu Primus Camilla, dan akan membuktikan kejujuran Lucy dengan memberitahu rahasia Lucy yang menginginkan tongkat itu. Di sisi lain Daniel dan lainnya masuk ke dalam bengkel perak yang seperti restoran. Mereka akan memilih bahan makanan sihir untuk mendapatkan perak sihir yang keluar dari perut mereka. Jika salah memilih bahan makanan akan berubah menjadi perak. Di sini Daniel merindukan Hoggy yang bisa memilih bahan sihir itu. Kemudian mereka memulai memilih 4 bahan makanan dan semuanya dicampur. Mereka berdebat tidak mau meminum ramuan itu hingga Daniel yang meminumnya. Akhirnya berhasil dan mereka mendapatkan celengan babi perak. Tidak lama datanglah Paymaker di sana. Dia melihat Daniel dan memberitahu bahwa mereka bukanlah penyihir. Di sisi lain Lucy berkata jujur kepada Harustek bahwa sebenarnya dia tidak mau menjadi Primus, tapi jika orang lain menjadi Primus takut akan lebih buruk, dan dia akan menggunakan kekuatan Primus untuk membantu orang lain dan menjadi lebih baik. Perkataan Lucy semua ternyata jujur nih. Harustek akan membantu mereka mendapatkan tongkat itu dengan menemui Primus pertama yang menyembunyikan tongkat itu. Tapi Primus pertama sudah mati, maka mereka akan memakai proyeksi astral untuk bertemu roh Primus pertama dengan menggunakan segel perak sihir untuk ke alam Primus. Kembali ke Daniel dan lainnya yang ketahuan bukan penyihir ditangkap oleh petugas bengkel. Kemudian Paymaker marah melihat jari penyihir milik adiknya yang dibawa Daniel. Lalu Jesse yang memberontak disiram ramuan oleh Paymaker dan berubah menjadi perak. Kemudian Daniel dan Shakila mencoba kabur dari sana melawan mereka semua. Tiba-tiba Jesse melelehkan perak di tubuhnya dan kembali ke wujud iblis. Kemudian Jesse menyerang Paymaker dan merubahnya menjadi iblis. Lalu Paymaker dan juga Jesse menyerang mereka semua nih. Shakila mencoba menyadarkan Jesse, kemudian Daniel memberikan palu kepadanya dan Jesse kembali menjadi normal. Lalu Jesse melepaskan sihir iblis dari Paymaker. Kemudian mereka pun pergi dari sana nih. Setelah itu di markas Daniel meminta penjelasan atas apa yang dilakukannya mengubah Paymaker menjadi seperti alkemis yang menyerangnya di kapal. Di situ Jesse menjelaskan bahwa yang tadi bukanlah sosok dirinya, melainkan ada sosok lain di tubuhnya dan palu perang menyadarkannya, tapi membuat sosok itu semakin kuat. Karena tidak ada waktu lagi, mereka harus bergegas nih memasuki alam Primus.
dengan menggunakan celengan babi perak sihir untuk menemukan tongkat Primus, karena peti itu akan terbuka jika memakai tongkat Primus. Mendengar itu, awalnya Daniel menolak karena Lucy juga sedang mencari tongkat Primus. Jesse meyakinkan bahwa dia hanya ingin menggunakannya untuk membuka peti, bukan dipakai untuk hal buruk. Lalu Daniel pun setuju untuk membantunya. Kemudian mereka melakukan proyeksi astral dan waktu mereka tidak lama sampai perak sihir terbakar. Lalu mereka masuk ke sebuah pintu menuju alam roh Primus. Terlihat banyak batalion petugas biru yang sangat ketat menjaga di sana. Mereka harus mencuri Primus pertama untuk mengetahui lokasi tongkatnya. Tiba-tiba muncullah Hoagie dan Lucy yang juga berada di sana nih. Tapi Lucy kesal melihat Jesse yang menghalangi jalannya dan mengajaknya bertarung. Daniel menghentikan mereka. Di sini Lucy kecewa karena Daniel membantu Jesse ketimbang membantunya. Namun waktu Lucy sudah hampir habis nih, wujudnya kembali menjadi manusia dan membuat batalion petugas biru melihat dan menyerangnya sebagai penyusup. Kemudian Lucy dan Hoagie pun bergegas kabur dari sana. Setelah itu Daniel dan lainnya harus mencari Primus pertama. Lalu Daniel masuk ke lukisan Primus pria yang ternyata dia adalah Primus pertama bernama Evan Grey dari keluarga Spellbound. Di sisi lain Lucy dan juga Hoagie berhasil kembali dengan selamat, tapi Harustek pingsan di sana diserang oleh Alice. Dia mengikuti Lucy dari tadi dan menunggu untuk mengetahui di mana lokasi tongkat Primus. Terlihat Evan mengenal Daniel yang juga berasal dari Spellbound. Dia menjelaskan bahwa tugasnya menyeimbangkan dunia dengan menjaga benda sihir tetap aman dari orang jahat. Lalu Jesse dan Shakila datang dan meminta Daniel bergegas untuk menanyakan letak tongkat Primus. Di situ Evan pun memberitahu bahwa sebelumnya Lucy dan Hoagie juga bertanya kepadanya. Kemudian Evan memberitahu 4 ujian untuk menguasai tongkat yang berada di Cells Code. Di sisi lain, Alice terus menyerang Lucy dan juga Hoagie. Mau tidak mau Hoagie memberitahu lokasi tongkat Primus kepadanya. Waktu mereka hampir habis, Daniel dan lainnya harus bergegas kembali sebelum perak sihir terbakar habis. Daniel pun berpamitan dengan Evan. Tiba-tiba wujud Jesse kembali menjadi manusia dan Evan yang melihat itu langsung menyerang mereka. Batalion petugas mengejar mereka atas perintah Evan. Karena wujud manusia mereka terlihat, seluruh batalion mengejarnya. Mereka harus bergegas nih keluar dari sana. Daniel dan juga Jesse sudah sampai di depan pintu keluar, namun Shakila tertinggal. Jesse tidak mau meninggalkan Shakila, tapi Daniel tidak mau keluar tanpa Shakila dan menyelamatkannya. Hingga akhirnya mereka yang hampir keluar dikepung oleh batalion petugas, namun pintu tidak bisa disentuh oleh manusia. Lalu Daniel menggunakan tangan besinya, dan akhirnya mereka kembali dengan selamat. Di sini Shakila masih shock karena hampir ditangkap. Namun Jesse seperti tidak peduli dengannya dan mengajak pergi ke Cells Code menemukan tongkat itu. Daniel pun kesal nih karena Jesse tidak pernah menjelaskan rencananya dan semua serba kejutan. Lalu Daniel memilih berhenti membantu Jesse karena merasa aneh tiba-tiba Evan menyerang mereka. Daniel mengajak Shakila untuk ikut dengannya, namun Jesse terus meyakinkan Daniel untuk membantunya masuk ke kuil Spellbound. Tapi Daniel tetap tidak mau. Tiba-tiba Jesse berubah menjadi iblis kembali dan menyerang Daniel. Lalu di situ Daniel pun menghilang. Nah itu tadi alur cerita dari film Daniel Spellbound Season 2 part yang kedua. Gimana Sleeper, makin seru kan perjalanan Daniel dan juga kawan-kawan untuk mencari benda yang bisa membuka pintu menuju kuil Spellbound. So mau aku lanjutin lagi nggak nih? Kalau mau aku lanjutin lagi langsung aja ramein like, share, komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.